apakah kalian pernah menyadari di antara semua posisi di timnas Indonesia ada satu posisi yang tampaknya menjadi posisi yang menakutkan? Sebuah posisi yang tidak mudah untuk direbut bahkan bagi yang paling berbakat sekalipun. Ya, apalagi kalau bukan posisi bek kiri timnas Indonesia. Lantas, mengapa posisi ini begitu sulit untuk direbut? Bahkan ada yang berkata, siapapun pemain lokal yang mencoba merebutnya lebih baik melupakan ambisi itu sejak awal. Mengapa bisa seperti itu? Coba simak saja video ini. Kita tentu masih ingat setidaknya beberapa tahun yang lalu, seorang Pratama Arhan masih menjadi andalan satu-satunya di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia. Namun yang terjadi hari ini semuanya berbeda. Timnas setidaknya memiliki 9 pemain yang menempati posisi sebagai bek kiri. 9 pemain paling berbakat yang masing-masing tengah berjuang untuk memperebutkan satu tempat di sana. Yang pertama ada nama Shane Patinama. Shane adalah gerbong kedua setelah generasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Para pemain yang bergabung ke timnas lewat jalur naturalisasi pemain keturunan yang bermain di Eropa. Ya, awalnya Shane sungguh overpower di posisinya. Bahkan saat pertandingan pertama timnas di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, saat itu timnas Indonesia harus bertandang ke Stadion Basra, sebuah stadion paling angker milik timnas Irak. Timnas Indonesia dikejutkan dengan permainan agresif tim tuan rumah, dan timnas Indonesia pun tertinggal 2 gol. Semua pemain di semua posisi terlihat kalah saat itu. Namun, Shane jadi satu-satunya pemain yang paling menonjol di kubu timnas Indonesia. Dan yang terjadi, Shane berhasil melesatkan sepakan roket yang memperkecil kekalahan timnas Indonesia. Saat itu, Shane bermain di Liga Norwegia dan bermain untuk tim Viking FK. Namun sayang, setelah kepindahannya ke klub KUPS, Shane seperti gagal bersinar. Market value-nya pun turun drastis. Yang awalnya di angka 11 miliar, hingga tulisan ini dibuat, market value seorang Shane Patinama kini telah merosot menjadi 5,21 miliar. Namun tantangan baru semakin terjal bagi seorang Shane. Jika dulu saingannya hanya ada Pratama Arhan, sekarang ada nama baru, yaitu Dion James. James sendiri juga bukan nama besar sebenarnya. Namun James ini sedang berada di tren yang sangat positif, yaitu sebuah tren menuju masa prime-nya. Coba perhatikan grafik market value pemain 24 tahun tersebut. James terlihat sedang berada di posisi yang sedang bagus-bagusnya. Hingga tulisan ini dibuat, market value seorang James sudah berada di angka 9,56 miliar. Dan yang terbaru, ia bahkan berhasil mencatatkan assist ketika tim Go Ahead berhasil mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor 3-2. Kehadiran James memang menjadi angin segar bagi timnas. Selain ia bermain di klub kasta tertinggi Liga Belanda, James pun selalu berhasil menunjukkan performa impresifnya di setiap laga. Maka, kedatangan Dion James ke timnas Indonesia akan membuat perebutan posisi bek kiri semakin kompetitif dan menarik. Namun James tampaknya tak semudah itu menembus posisi utama bek kiri timnas Indonesia. Sebab di sana ada satu sosok ketua geng, yaitu Calvin Verdonk, seorang pemain yang saat ini menempati posisi tahta utama di posisi bek kiri timnas Indonesia. Saking jarangnya Verdonk ini bermain buruk, sampai-sampai para supporter menjulukinya dengan El Konsisten. Bahkan yang terbaru, Verdonk bersama timnya NEC Nijmegen berhasil menahan imbang Feyenoord, sebuah tim papan atas yang saat ini sedang berjuang merebut tiket ke Liga Champions dan juga sedang dinahkodai oleh seorang Robin van Persie. Nama Verdonk akhir-akhir ini memang telah menjadi pusat perbincangan di kalangan supporter. Selain penampilan Verdonk yang begitu memukau di atas lapangan, Verdonk dinilai adalah perwujudan dari atlet yang begitu kalem dan tidak banyak gaya. Hingga saat ini, market value seorang Calvin Verdonk sudah berada di angka 43,45 miliar dan sepertinya akan terus meningkat. Apalagi ketika Verdonk berhasil bermain baik dan mampu mengantarkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kehadiran Verdonk juga tampaknya mampu menggeser banyak nama sekaligus. Bahkan seorang Nathan Joaon pun
sampai berganti posisi menjadi gelandang bertahan saking baiknya Verdonk bermain di posisi bek kiri. Nathan memang masih menjadi sedikit pemain timnas yang masih berjuang untuk mendapatkan menit bermain di level klub. Nathan yang bermain untuk tim Swansea City di kasta kedua Liga Inggris, tampaknya skill Nathan belum cukup untuk menjadi pilihan utama di sana. Nathan kerap kali hanya menjadi pemain cadangan, dan mendapat menit bermain pun hanya di Piala Liga. Nathan memang menjadi pemain yang diprediksi tersisihkan di era Patrick Kluivert. Sebab, Kluivert mengatakan, bagi pemain yang tidak mendapatkan menit bermain di level klub, maka dia juga tak mendapat kesempatan di level timnas. Namun, Nathan sedikit lebih diunggulkan dari beberapa pemain yang lain. Sebab, di era Shin Tae-yong, Nathan ini mampu bermain multi-position, bahkan mampu bermain baik pula. Maka jika boleh kami merangking 9 pemain yang berposisi sebagai bek kiri, maka yang menempati posisi pertama tentu masih diduduki oleh seorang Calvin Verdonk. Di posisi kedua ada penantang baru, si beringas muda, yaitu Dion James. Di posisi ketiga ada Shane Patinama, pemain yang masih berjuang meraih dan mengembalikan top performnya. Di posisi keempat ada Pratama Arhan, yang mana Arhan juga tak bisa disepelekan. Sebab Arhan mulai sering menjadi pilihan utama di klub barunya, yaitu Bangkok FC. Arhan juga memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh seluruh pemain timnas yang ada saat ini. Apalagi kalau bukan lemparan jauh yang mematikan. Di posisi kelima ada Nathan Joe Aon. Di posisi keenam ada Yakob Sayuri. Di posisi ketujuh ada Edo Febriansyah, yang mana pemain ini mampu bermain baik di level klub. Bahkan berkemungkinan akan jadi sedikit pemain yang mampu membawa Persib Bandung meraih back-to-back champions di Liga 1. Di posisi ke-8 ada Doni Tri Pamungkas, pemain muda Persija yang menjadi andalan coach Shin Tae-yong dan mampu bermain baik di kejuaraan AFF yang lalu. Dan di posisi terakhir ada pemain muda yang baru direkrut dan akan dimulai proses kewarganegaraannya, yaitu Tim Gajpans. Kita memang dilimpahi banyak pemain bertahan, khususnya yang berposisi sebagai center back. Namun posisi center back bisa ditempati 2 hingga 3 pemain sekaligus. Berbeda halnya dengan posisi fullback kiri, yang mana hanya ada 1 pemain yang akan berdiri di sana. Maka siapapun mereka di posisi ini, yang punya kemampuan multi-role position atau mampu bermain baik di banyak posisi, itu akan menjadi nilai lebih bagi mereka. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh seorang Nathan sejauh ini. Maka sebagai supporter, kita akan menyaksikan bahkan menikmati betapa sengitnya persaingan di posisi bek kiri tersebut. Mereka yang terbaik dan terkuatlah yang akan tetap dipilih oleh pelatih yang baru. Dan pelatih yang baru pun juga akan semakin pusing, yaitu harus memilih siapa dan harus menepikan siapa pada FIFA Matchday kali ini. Karena tak mungkin sekaligus membawa banyak pemain dalam posisi yang sama. Menurut kalian, siapa 3 nama terbaik yang layak dipanggil dan dipilih oleh Coach Shin? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.